Mobilitas masyarakat perkotaan yang sangat tinggi dan cepat mendorong adanya efisiensi dalam penggunaan jalan yang menghubungkan tujuan mobilitas masyarakat. Adanya batasan alam dan infrastruktur kota menjadi salah satu penghambat utama bagi sebagian masyarakat dalam melakukan mobilitas antar daerah. Keterbatasan ini membuat mereka memutar otak untuk mencari alternatif agar bisa mencari jalan pintas. Mereka merealisasikan idenya dalam bentuk perahu tambang, perahu yang menghubungkan dua sisi sungai sebagai sarana pembantu mobilitas. Perahu tersebut ditarik oleh dua orang agar dapat bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Dengan hanya bermodal seutas tali tambang, mereka dapat membantu banyak orang. Mereka mempertaruhkan risiko yang tidak sebanding dengan apa yang mereka hadapi. Untuk mengetahui aktivitas di perahu tambang, kelompok kami mencoba untuk mewawancarai beberapa pekerja di sana, di antaranya ialah Pak Gatot dan juga Pak Supriyono. Ingin dengan Bapak siapa? Pak Gatot. Pak Gatot. Sudah berapa lama kerja? Mulai tahun berapa guys? Tahun 87. Oh 87 ya. Ini mulai jam berapa Pak kalau kegiatan tambang? Yang ini? Iya. Mulai jam 3. Jam 3 pagi. Sampai jam berapa? Tutupnya lagi sampai setengah 2 malam. Sampai jam setengah malam. Berarti ya hampir kayak 24 jam itu Pak ya? Ya hampir. Nah itu orangnya beda-beda loh. Ya di sini. Di sini. Kurang lebih berapa Pak shiftnya? Sehari? 5. Mungkin orang bisa dengan mulai berapa perkenalan? Mulai kerja sini. Perkenalan Bapak. Asma jenengan? Oh, kula Supriyono. Iya semua usia? Nama Supriyono. Supriyono usia? Usia 48. Iya, Pak. Lanjut, mungkin Pak nomor 1, bagaimana awal mula Bapak dapat menjalankan usaha ini, Pak? Dari awal kerja. Iya, awal mula jenengan bisa kerja di sini itu. Awal mula kerja tahun 94. Itu jenengan untuk kapal ini usaha keluarga nopo Orang lain tapi seperti keluarga gitu. Jadi untuk awal kapal tambangan ini ada mungkin bisa ceritakan. Aku sebelum di sini sudah ada kapal ini tahun 94. Nah, selama Bapak bekerja di perahu di berapa tahun Pak bekerja? Tahun 94 berarti 29. Oh, 29 tahun. Ya. Nah, selama 29 tahun itu jenengan wonten hambatan apa atas nopo hambatan? Mboten enten. Insyaallah mboten enten. Alhamdulillah lancar ya. Maksudnya hambatan apa niku? Hambatan niku Keluhan tambangan. Iya. Ya, cuma kalau arusnya banter itu ya agak berat gitu. Nah, untuk mengatasi arus yang berat itu biasanya bagaimana? Ya penumpangnya dikurangi. Oh, dikurangi. Ya biasanya penumpangnya muatan full 24 gitu ya. Iya. Kalau arusnya keras 15 sepeda motor gitu. Mungkin kalau dari pengguna kayak yang pengguna nambang ini Penumpang. Nggih. wonten apa? Testimoni nopo Kenapa? Konten ini ya Pak, kayak apa ya? Kayak Takut apa gimana? iya, terus kantor-kantor nomor respon Penumpang. Insya Allah penumpang buatan. buatan. Insya Allah penumpang bukan ke awak dhewe ngedokno perahu iki Mas yo. Iya, Pak. Nek perahu ning kene katahe penumpang iki nyaman. Nggih. Safety ini lebih dari yang lain maksudnya. Kalau untuk sistemnya sendiri, ya pun cuma ditarik di kemauan Pak. Nggih.
perahu tambang yang lain mungkin yang ada di sana itu ada bedanya? Ada bedanya, katanya penumpang loh itu ya. Cuma kalau aku ngomong ya, alah podo ae wong jenenge perahu yang. Cuma kan aku sistemik seling tak ganda mas, nah harus banter itu. Iya, lebih aman Pak. Nah, jaga nih. Itu bukan seling satu ya. Ini ada dua ini. Nanti kalau harusnya banter tak pasang itu. Ini kalau dari Pemkot Surabaya sendiri Pak, menindak ke sini apa? Dishub, ya. Sudah dicek sama Dishub. Berarti sabun selain dapat regulasi ya, dapat. Oke, dapat izin lah itu. Dapat izin. Iya. Barusan kemarin ramcek. Orang cek. Niku nopo? Dalam? Niku nopo ramcek? Ya, kayak Dishub nyurvei gitu loh. Kayak perahu, lebarnya, tingginya, terus safety-nya itu. Berarti ini perahunya ini apa damel piyambak apa pesen? Damel piyambak. Damel piyambak. Bukan dari pemerintah ya Pak? Bukan, pribadi. Nah, ini kok menawi sistem hasil sendiri Pak, ini pemilik kalian bikin apa? Hasilnya? Iya, sistem. Hasilnya uang perharinya gitu. Iya. Gajian, sistem aku kan cara ibaratnya kuli sampai tukang gitu mas. Oh iya. Kan ada bosnya. Untuk apa kegiatan sehari-harinya Pak, kayak dimulai dari jam berapa gitu? Hasilnya? Enggak, kerjaannya. Ini dibuka mulai Dibuka mulai jam 3:30 pagi. Sampai Tutup 1:30 pagi. Pagi lo? Ya, istirahat 2 jam. Istirahat 2 jam. Itu wonten shift gitu apa? Nggih, shift 7 shift. 7 shift. Dengan orang berapa gitu Mas? Pokok paling dikit satu shift itu orang 2. Satu shift orang 2. Ya orang 3, orang 2, tapi yang sering orang 2. Satu shiftnya gitu loh. Kalau rame pasti orang 3. Jam-jam kerja, jam pulang kerja orang 3. Orang 3. Total seluruh pekerjanya kira-kira berapa semua? Seluruh shift. Orangnya? Iya. Patiku sing asli cadangannya 59. 9 orang. Itu dibagi 7 shift tadi. Ya, Ini mboten libur Pak, Sabtu Minggu narik. full. Liburnya 1 bulan sekali, giliran. Selain mewawancarai beberapa pekerja, kami juga mewawancarai beberapa pelanggan yang menggunakan perahu tambang. Perkenalan dulu ibunya. Oh, Ibu Fauzia, Bu Ida, Yuswa usia berapa? 45. Iya. Yang pertama, mengapa ibu memilih buat naik tambangan ini? Bu? Alasan Ya, dengan- lebih cepet aku antar jemput anak sekolah. Oh, iya. Bu. Iya. Pendapat ibu mengenai tambangan ini bagaimana Bu? Kalau ini safety-nya lebih daripada yang lain. Oh, berarti Kan daripada iya, safety keamanannya kan lebih daripada tambangan yang lain loh maksudnya. Oke, Bu lebih memilih yang ini tidak tambangan. Iya. Dan Ibu mungkin kan sempat beberapa bulan lalu kan ada berita tentang kecelakaan yang di tambangan. Oh iya. Itu membuat ibu pengaruh nggak? Apa takut naik tambangan ini atau Oh nggak enggak apa-apa, ini. tetap aja? Enggak. Jadi nggak pengaruh. Nyikapi dengan ikhtiar aja. Keimanan. Jadi Takdir kan semuanya dari Allah kan. Kan nggak hanya dari sini, bisa dijalankan banyak juga. Ngerti maksudnya ya? Kan Iya, Bu, benar. kejadian nggak hanya di sini, kita di jalan ya nggak hati-hati, ya kadang kita hati-hati ya kena orang lain. Itu aja. Itu takdir. Ibu Bu, matur nuwun sangat Bu nggih waktunya Bu nggih. Mohon Iya. maaf nganggo waktunya. Iya. Nganggo. Permisi, mungkin bisa dimulai dari perkenalan Mas? Ya, nama saya Argon. Saya sih sering menggunakan jembatan ini, penyeberangan ini, karena memang sangat menghemat waktu. Oh, oke. Terus Kalau
Pengalaman Bapak mengenai Perau Tambang ini gimana? Pengalaman Bapak, menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai Perau Tambang ini? Kalau ini sangat-sangat membantu sekali karena lebih cepat, terus biayanya juga murah. Hanya kendalanya kalau pada saat hujan seperti ini ada banjir, nah itu biasanya tidak lewat karena arusnya gede. Oh ini kan pernah sempat terjadi kecelakaan itu perahu beneran. Apakah jenengan takut apa tetap menggunakan ini, Pak? Kalau masalah kecelakaan itu biasanya perhitungan dari arus airnya. Terkadang kan arus air ini kan kita tidak bisa prediksi. Kadang hujannya tidak di sini, hujannya di tempat lain, tapi harus tiba-tiba besar. Nah itu seperti itu. Kalau kecelakaan kan udah beberapa tahun yang lalu. Tapi tetap tidak mengurangi jenengan untuk tidak mengurangi rasa takutnya itu tidak ada karena memang tingkat safety-nya memang ditambah disiapkan lagi gitu. Aman Bang. Aman. Makasih banyak. Bagaimana pendapat Bapak Joni mengenai fenomena ini yang merupakan perau tambangan tadi dalam perspektif sosiologi, Pak? Ya, jadi memang kota itu menjadi sasaran kebijakan dari berbagai pihak yang punya kepentingan di situ. Terutama mereka yang punya otoritas, punya kekuasaan untuk mengatur bagaimana kota itu dibuat. Nah, celakanya ada rencana-rencana pembangunan yang tidak dilakukan berdasarkan aspirasi atau harapan yang muncul dari bawah. Jadi kerap kali pembangunan atau penataan kota itu dilakukan secara top down, bukan bottom up. Nah, itu yang saya kira mengapa kemudian ada fenomena perahu tambang ini kan. Perahu tambang artinya masyarakat mungkin di satu sisi ya kalau merasa tidak bisa dipenuhi harapan-harapannya untuk infrastruktur transportasi yang mereka harapkan. Ada kalau di sosiologi itu deprivasi relatif. Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, harapannya desanya atau kampungnya atau kawasan tinggalnya itu bisa difasilitasi oleh pemerintah atau yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kota agar bisa dihubungkan dengan jalan raya gitu. Tapi itu tidak dilakukan atau tidak mungkin dilakukan atau apapun lah istilahnya, sehingga mereka terpaksa membuat atau berinisiatif mengadakan atau menyediakan perahu tambang itu. Di satu sisi itu ya, bahwa ya seperti itulah. Nah, kenapa pemerintah tidak membuat jembatan, kenapa tidak membuat jalur lain yang mempermudah rakyat itu untuk menjangkau jalan umum. Nah, itu satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa memang di kota bertempat tinggal orang-orang yang masih berpikir secara sederhana ya, atau secara desa atau yang secara kalau di desa sekitar Surabaya misalkan berpikir agraris gitu ya, kemana-mana itu harus dekat gitu ya. Saya mau belanja kalau bisa saya parkir berhenti pas di depan orang yang jual, atau bagaimana saya bisa mengakses jalan itu semudah mungkin tanpa melalui jalur-jalur yang rumit gitu ya. Nah, mereka tidak sadar bahwa kota itu akan semakin meluas, membesar. Jadi ini menunjukkan ketidaksiapan sebagian dari warga kota untuk berpikir bahwa Surabaya itu sendiri sudah menjadi kota besar. Seringkali saya mendengar cerita-cerita orang tua gitu ya, atau orang yang lebih lama tinggal di Surabaya sebelumnya gitu, atau pernah di Surabaya tahun 70-an atau mungkin awal 80-an, terkejut sekali ketika ternyata tahun 90-an Surabaya sudah berubah betul. Jadi tidak seperti yang mereka bayangkan bisa ke sana kemari, ya ini kota besar tapi masih nyaman lah kesana kemari. Tapi ini rutenya harus mau kemana, dari satu titik ke titik lain harus muter jauh gitu kan. Itu salah satu ciri kota besar kan seperti itu. Karena untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, untuk mengurangi kemacetan itu ya,
maka dibuat jalur yang lebih panjang untuk menjangkau sebuah titik yang sebenarnya dekat gitu ya, berputar. Nah, bagi sebagian orang yang tinggal di kota, apalagi orang-orang di kampung ya, yang mungkin memiliki keterbatasan alat transportasi atau membiayai alat transportasi sendiri yang perlu diirit, maka mereka membuat mereka setuju untuk menggunakan perahu tambang itu. Saya kira itu kira-kira ya. Dengan demikian, perahu tambang telah menjadi salah satu cara yang dikembangkan masyarakat pinggiran sungai sebagai alat bantu penyeberangan. Seiring berjalannya waktu, perahu tambang melekat di kehidupan masyarakat sekitar. Perahu tambang yang telah hadir cukup lama, bahkan sejak masa Kerajaan Majapahit, kini hadir kembali dengan fungsi yang tidak jauh berbeda. Kehadirannya ini membawa manfaat bagi khalayak ramai.